Untuk memboboti kegiatan pelantikan Ketua Presidium PMKRI Cabang Saunlaki, panitia pelantikan bersama panitia ad hoc juga mengadakan kegiatan diskusi publik dengan tema menakar kesiapan penerapan new normal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD, serta Wakil Uskup Kepulauan Tanimbar dan MBD. Kegiatan diskusi ini dimoderatori oleh Saudara Simon Lolonlun, SAP, yang merupakan mandataris RUA, formatur tunggal, tapi juga pernah menjabat sebagai Presidium PMKRI Cabang Saunlaki periode 2013-2016. Kegiatan diskusi publik ini melibatkan berbagai elemen baik legislatif, eksekutif, tokoh agama, Forkopimda, elemen OKP, dan tokoh-tokoh masyarakat. Diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat sekaligus sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat di Tanimbar dalam menyambut New Normal Life. Silakan menonton. Semoga bermanfaat. Bahagia ini menyampaikan paparan atas nama pemerintah daerah kepada kita semua dan berharap sekaligus ini merupakan ajang sosialisasi dan pemerintah daerah juga akan terbuka untuk diskusi yang bersifat konstruktif terhadap rencana-rencana dalam rangka persiapan pelaksanaan sebuah tatanan kehidupan yang baru atau yang disebut dengan new normal. Next. Bahwa tentang program new normal ini adalah latar belakang yang disadari sungguh bahwa kita tidak bisa menghindar karena virus ini ada di sekitar kita. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa virus ini pindah dari kota Ambon ke sini hanya dengan proses kepindahan, mutasi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sesungguhnya virus ini ada juga di tengah-tengah kita. Karena itu pemerintah melalui Bapak Presiden menyimpulkan untuk kita terpaksa ya sudah berkompromi hidup bersama-sama dengan COVID-19. Tidak bisa lagi kita katakan kita mau menghindar, menjauh dari COVID, tidak bisa. Karena itu Presiden menyatakan secara resmi. Kemudian ada keputusan Menteri Menteri Kesehatan yang mengatur tentang panduan pencegahan pengendalian COVID. Kemudian surat edaran dari Menpan RB ya tentang perubahan keempat atas edaran Menteri tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang jam kerja di pemerintah daerah, kita tidak lagi bekerja nanti dari jam 8 pagi sampai setengah 5. Tetapi jam kerjanya akan diperpendek. New normal ini jam kerja akan dimulai pagi hari yaitu jam 9, kemudian sore hari sampai dengan jam setengah 4, jam 15.30. Jadi ada pembatasan jam kerja. Demikian juga jam beroperasinya pusat-pusat perekonomian itu juga akan diatur sejalan jam 9 sampai dengan jam 4 sore saja. Kemudian untuk aktivitas perbankan itu hanya dibuka 4 jam sehari. Perbankan ya, dengan sistem new normal ini perbankan itu hanya 4 jam. 4 jam saja sehari, mulai jam 9 sampai jam 10, 11, 12 sampai dengan jam 2. Jam 2 saja. Perbankan hanya sampai jam 2. Sekolah-sekolah juga akan diatur seperti yang sama, jadi hanya sekitar 5 jam sehari untuk pendidikan. Next adalah merupakan latar belakang ya, latar belakang pemerintah menetapkan sebuah tatanan kehidupan yang baru. Maka kalau kita gali apa itu pengertian dari new normal, new normal ini merupakan sebuah sistem tata kehidupan, tatanan kehidupan yang baru. Tatanan kehidupan yang baru yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kehidupan normal yang baru
untuk masyarakat dalam menghadapi COVID-19, ya, dalam menghadapi COVID-19, di mana kita sudah tidak lagi menganggap COVID-19 ini sebagai musuh yang harus kita jauhi, tapi kita sudah menganggap COVID-19 ini sebagai kawan, sama juga dengan flu pilek. Sesungguhnya itu juga virus. Ketika kita bersin, kita batuk, itu ada virus yang kita keluarkan. Nah, yang dimaksudkan pemerintah di sini bahwa COVID-19 sudah mesti kita anggap seperti itu. Jadi tidak bisa kita harus tinggalkan sebuah kota atau tinggalkan sebuah daerah hanya karena mau menghindar dari COVID-19 atau virus corona. Sudah tidak bisa. Kita anggap bahwa COVID ini adalah teman kita. Teman kita, kita akan adu kekuatan dengan dia. Adu kekuatan dengan dia melalui protokoler kesehatan yang kita terapkan. Karena itu ada di lingkungan kita. Meskipun penyebarannya itu bisa juga melalui dia bermutasi, bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga harus diakui pula bahwa sesungguhnya virus ini ada juga di sekitar kita. Tinggal bagaimana perilaku hidup kita. Kalau perilaku hidup kita bersih dan sehat dan kita mematuhi protokol kesehatan, maka virus itu akan dengan sendirinya mati. Dia akan kalah dengan kita. Nah ini ya. Kemudian tujuan adalah untuk meningkatkan upaya tempat kerja, sekolah, atau tempat ibadah dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang berikut mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi. Nah, baru saja disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa 9 sektor ekonomi itu harus dijalankan. Roda ekonomi yang meliputi 9 sektor harus segera dijalankan kembali, yaitu pertama sektor pertambangan, kemudian kedua sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Ada 9 sektor. Barusan tadi pagi Presiden mengeluarkan surat perintah kepada para kepala daerah untuk segera melaksanakan berikan kebijakan di masing-masing daerah agar 9 sektor ekonomi itu segera diaktifkan kembali. Itu berarti sektor pertambangan Blok Masela ikut juga, sehingga pada minggu kemarin hari apa itu? Hari Senin ya, hari Senin yang lalu, Senin tanggal 1 Mei 1 Juni maaf, Senin tanggal 1 Juni kemarin, pemerintah melalui Menteri SDM, kemudian Kepala SKK Migas, Bapak Gubernur, dan saya, kita telah menetapkan penetapan lokasi pengembangan Blok Masela secara virtual. Penetapannya itu dilakukan melalui surat keputusan Gubernur. Karena area yang dibebaskan ini sudah melebihi 5 hektar, maka itu menjadi kewenangan Bapak Gubernur. Maka pada tanggal 1 Juni yang lalu telah dikeluarkan surat keputusan penetapan wilayah pengembangan Blok Masela mulai dari Pulau Nustual. Jadi dimulai dari Pulau Nustual telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga kilang LNG Blok Masela. Itu ya. Dan baru saja tadi pagi Presiden telah mengeluarkan instruksi untuk dilaksanakannya 9 sektor ekonomi termasuk sektor pertambangan. Adapun tujuan ya tadi 2 itu, kemudian next kita lihat langkah-langkah persiapan. Next. Oke, langkah-langkah persiapan. Persiapannya ini kita akan lakukan mulai tanggal 8 sampai dengan 14 Juni ya. Tanggal 8 sampai 14 Juni itu adalah periode persiapan. Periode persiapan kita jadwalkan mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 Juni yang meliputi pertama sosialisasi
Sosialisasi akan dilakukan oleh teman-teman dari gugus tugas dan dibantu oleh para pimpinan SKPD, para camat, dan kepala desa serta TNI dan Polri. Ya, ini akan menyampaikan sosialisasi. Termasuk tentu saja kita juga membutuhkan bantuan dari pimpinan agama dan teman-teman adik-adik OKP untuk membantu pemerintah daerah dan sosialisasi sebuah tatanan kehidupan baru lagi. Kemudian berikut tanggal 8 sampai 14 Juni ini kita juga melakukan persiapan penyediaan logistik. Penyiapan logistik yang dimaksudkan di sini adalah logistik yang berhubungan dengan protokoler kesehatan. Dan ini tentu penyiapan logistik, dan kita berpikir bahwa logistik ini hanya disediakan oleh pemerintah, tidak. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah saja tidak cukup, tapi butuh keterlibatan dari semua komponen masyarakat. Jadi logistik ini tidak 100% disediakan oleh pemerintah, tetapi juga disediakan oleh sektor swasta, disediakan juga oleh masyarakat secara mandiri, ya, masyarakat secara mandiri. Dan yang berikut, desinfektan di tempat-tempat kerja, tempat ibadah, sekolah, dan tempat usaha. Akan ada surat edaran ke tempat-tempat usaha supaya mereka masing-masing juga menyediakan desinfektan ini. Ya, demikian juga di sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan new normal ini kita rencanakan pada tanggal 15 sampai dengan 28 Juni. Diharapkan itu sudah normal semua, sudah berjalan, diberlakukan tatanan kehidupan yang baru. Itu paling lambat tanggal 28 Juni, ya, paling lambat 28 Juni, dengan langkah-langkah yang kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengukuran suhu tubuh di berbagai kalangan. Di setiap toko, kalau kita mau masuk harus ada fasilitas untuk, harus ada alat pengukur suhu tubuh. Kemudian diwajibkan memakai masker, diharuskan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Lalu kemudian untuk sementara dilarang berjabatan tangan, mengatur jarak sosial minimal 1 meter, penyediaan tempat cuci tangan, pengaturan waktu belajar di sekolah, waktu ibadah, waktu kerja, waktu usaha, waktu operasional kendaraan umum, darat dan laut. Ya, demikian juga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini juga menjadi penting. Dan selanjutnya juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi, dan ini direncanakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni, ya, 29 sampai 30 Juni, ya, 29 sampai 30 Juni ini kita akan melakukan evaluasi apakah persiapannya sudah sesuai dengan standar atau belum, sehingga nanti gugus tugas melakukan penilaian terhadap pelaksanaan new normal sesuai dengan protokoler kesehatan. Kemudian gugus tugas juga melakukan evaluasi terhadap uji coba yang telah dilakukan untuk skala yang lebih besar menuju ke tahap kehidupan yang normal, sehingga nanti pada tanggal 1 Juli aktivitas secara umum itu sudah mesti normal pada tanggal 1 Juli. Jadi pada saat itu kita memakai masker itu bukan lagi hal yang baru, bukan lagi merupakan hal yang baru. Cuci tangan setiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas itu juga sudah menjadi biasa, sudah menjadi normal dalam kehidupan kita. Next. Oh, ternyata sampai di situ 1 Juli itu sudah normal kembali. Tapi ada satu slide yang belum ditampilkan ya, Pak Tadis ya. Satu slide yang tentang, ya, gambar itu. Satu slide ya, ini ya, Bapak Ibu. Jadi mari kita bersiap untuk menyambut new normal dengan
6 metode praktis seperti ini. Jadi tutup mulut pada saat kita bersih, gunakan hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan segera pergi ke dokter jika ada gejala-gejala sakit. Bapak Ibu sekalian, tentang kondisi ini perlu saya sampaikan bahwa butuh campur tangan dari semua lapisan masyarakat. Kita semua. Virus ini sudah tidak lagi bisa kita anggap dia sebagai sesuatu yang asing bagi kita, tidak. Tapi virus ini sudah kita anggap sebagai teman. Karena itu kita sudah mesti menjaga, mengatur kebersihan dan kesehatan lingkungan, kemudian pola hidup bersih dan sehat. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan dia. So kalau kita terus melakukan lockdown, maka akan berakibat pada sektor ekonomi yang lebih parah. Dan kalau ekonomi sudah parah, bisa berakibat juga pada sektor-sektor yang lain. Karena itu pemerintah menetapkan 102 kabupaten kota yang masuk dalam kategori zona hijau untuk menerapkan sebuah tatanan kehidupan yang baru ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu nanti pada saatnya bila ada yang mau bertanya, menyampaikan saran pendapat. Saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan yang sekaligus juga ada dalam gugus tugas, kita siap untuk memberikan penjelasan tambahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat siang dan shalom.